Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, kita kembali mengkaji kajian kita Rabu Pendidikan edisi Rabiul Awal Rabiul Akhir yang membahas tentang peran menentukan lembaga pendidikan. Pada sore hari ini, kita membahas di eh, ke-8. Yang sebelumnya kita telah membahas kutab, kemudian rumah ulama, membahas tentang masjid, toko kitab, pendidikan di istana, kedai makanan dan minuman, madrasah, dan hari ini adalah pertemuan terakhir di dalam tema peran menentukan lembaga pendidikan dengan pembahasan tentang perpustakaan. Insya Allah pada sore hari ini akan dibersamai oleh Ustadz Fatan Ariful Ulum. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau, waktu kami Oke. persilahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah pada Rabu terakhir di bulan Rabiul Akhir ya, dan juga Rabu terakhir di bulan Oktober. Kita menuntaskan pembahasan peran menentukan lembaga pendidikan. Agak aneh memang bagi sebagian orang, masuk perpustakaan disebut lembaga pendidikan. Tetapi kita harus ingat ada 3 elemen lembaga pendidikan. Nah, elemen pertama dan paling utama yang menentukan sesuatu itu lembaga pendidikan atau tidak, yaitu adanya sistem nilai, aturan yang ditegakkan di tempat tersebut oleh sekumpulan manusia. Maka elemen ini menjadi elemen penentu utama satu tempat, satu hal disebut lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua barulah ada sekumpulan orang di dalamnya. Yang ketiga adalah adanya tempat, bangunan di mana aturan itu dijalankan oleh sekelompok orang. Dari sini kita tahu bahwa maktabah atau perpustakaan itu memang layak disebut sebagai lembaga pendidikan. Apalagi dalam kaitannya dengan sejarah pendidikan Islam. Kemudian, kapan sebenarnya perpustakaan itu mulai ada? Dalam catatan Ahmad Syalabi, beliau menyebutkan bahwa perpustakaan ini sudah ada jauh sebelum zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terutama di zaman Yunani, ya sebelum Masehi. Ada perpus yang tentu saja waktu itu belum pakai kertas ya, ada yang pakai papirus maupun lempengan batu dan semisalnya. Tapi kita nggak akan banyak membahas itu karena memang bukan untuk itu tujuan kita. Kemudian kapan perpustakaan awal ada di dunia Islam? Menurut sebagian sejarawan, ini contohnya saya juga bawa ini punyanya Hashimi, Sejarah Kebudayaan Islam. Ini Hashimi ini menarik karena beliau satu di antara ulama kita yang menulis setelah membaca sekian referensi Arab, terutama Arab nih saya lihat ini ya. Ya, betul. Hampir semua referensinya Arab dan sebagainya bahasa Indonesia nih. Hasmi ini Arab Indonesia ini. Jadi lebih banyak Arabnya. Termasuk juga beliau membaca punyanya Ibnu Khaldun, kemudian Ibrahim Hasan Ibrahim, Tarikhul Islam Wasyasi, lalu beberapa yang lain. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa bisa dikatakan perpustakaan pertama terbesar itu adalah Darul Hikmah, atau nyebutnya orang sebagian bukan Darul Hikmah tapi Baitul Hikmah yang dibangun di zaman Harun Ar-Rasyid. Ini juga dinyatakan oleh Ahmad Syalabi bahwa perpustakaan pertama di dunia Islam itu adalah Baitul Hikmah yang dibangun di zaman Harun Ar-Rasyid, dan puncak kejayaannya karena sangat banyak penelitian, pembukuan, penyalinan di sana adalah di zaman Al-Ma'mun putra Harun Ar-Rasyid. Kemudian ada berapa jenis perpustakaan? Secara umum perpustakaan itu ada 3 jenis.
Yang pertama adalah perpustakaan umum. Nah, kita bisa melihat sampai sekarang perpustakaan umum ini adalah perpustakaan yang ada di mana-mana ya. Saya ketika ke Qatar, mampir di Qatar pulang dari mana? Dari Makkah Madinah. Di Mekah ada perpustakaan umum, terutama di perpustakaan Masjidil Haram. Jadi kalau nanti ada yang teman-teman ini yang diberi rezeki atau memang sudah terjadwal hendak haji dan atau umroh, nah itu nanti bisa mampir ke perpustakaan Masjid Al-Haram. Ada di dalam kompleks itu dan itu untuk umum, sebenarnya untuk umum ya. Terutama untuk para jamaah haji dari berbagai negara. Sehingga di situ nanti ada yang bahasa Inggris, bahasa Arab, ada juga yang bahasa Indonesia. Saya sempat terpikir apa kita bawa buku terus kita wakafkan di sana gitu ya. Bagus juga itu. Kemudian di Masjid Nabawi juga ada perpustakaannya. Cuma saya waktu itu belum sempat masuk. Cuma lihat ada tulisan menuju ke perpustakaan Masjid Nabawi. Kemudian ketika di Qatar itu, Masya Allah, Alhamdulillah dapat rezeki itu mampir ke Perpustakaan Nasional Qatar. Sangat luas. Kemudian koleksi bukunya juga sangat lengkap, sangat nikmat berlama-lama di sana. Saya waktu itu cuma dari mungkin habis maghrib sampai jam 9 ya. Itu baru bisa menelaah ya, buka-buka nggak semuanya tapi dapat sekitar 3 buku tentang tema pendidikan. Tapi menarik itu. Di Turki sendiri, di Istanbul juga dibuat perpustakaan yang sangat besar. Sedangkan di Indonesia ini kita juga mengenal ada perpustakaan nasional di Jakarta. Saya belum pernah ke sana, tapi kayaknya kemarin Mas Bagas pernah ke sana ya. Nggak tahu koleksinya berapa buku itu Mas Bagas. Terus kemudian di DIY ada perpus provinsi yang di dekatnya Jogja Expo Center. Kemudian ada perpus kota, juga lumayan bagus koleksinya. Dan Sajadah juga punya perpustakaan ini. Tadi saya minta sebelumnya. Berapa jumlah bukunya itu ya? Mungkin baru sekitar 1.500-an ya Mas Anis ya. Mendekati 2.000 judul. Kenapa tanya berapa itu? Karena tadi ngelihat ada daftar itu di zaman ini contohnya di zamannya Qadhi Al-Fadhil, ini ulama utama, tangan kanannya Salahuddin Al-Ayyubi, itu beliau sempat mewakafkan buku-buku dalam satu perpustakaan. Jumlahnya berapa judul? 100.000 buah. Nggak tahu nih buah ini judul apa enggak nih. Pokoknya tulisannya di sini 100.000 buku. Masya Allah. Langsung merasa 2.000 itu masih PR banyak. Ini di zaman itu loh. Di zaman beliau ini wafatnya 580 Hijriah. Sekarang 1446 Hijriah. Itu perpustakaannya punya buku 100.000 buku. Itu perpustakaan pribadi ya? Bukan. Jadi bikin sekolah, beliau bikin madrasah di Kairo. Tahun 580 Hijriah, maaf tadi. Jadi itu ternyata tempat pembuatan madrasahnya itu di Kairo. Lalu ada perpustakaannya. Nah, perpustakaannya itu sejumlah 100.000 dan ini termasuk perpustakaan umum. Jadi secara umum kata Ahmad Syalabi ada 3 jenis perpustakaan. Pertama, perpustakaan umum memang dibuka untuk umum. Ini biasa didirikan oleh ya raja, sultan, pangeran, orang pedagang, rakyat kebanyakan. Tapi kebanyakan ini biasanya adalah para ulama ya. Jadi biasanya mendirikan ini kebanyakan adalah para ulama atau kalau pemimpin itu nanti juga melakukannya di tempat yang diakses publik. Pertama, kebanyakan perpustakaan itu ada di masjid. Jadi kalau ya jadi mungkin memang ini ya tidak sepenuhnya perpustakaan itu awalnya perpus. Jadi ada masjid, contohnya ini ya, ada masjid. Kemudian para pengunjung masjid kan perlu membaca buku, maka disediakanlah buku-buku di masjid tersebut. Ini kata Ahmad Syalabi akan menjadi bibit bagi lembaga-lembaga pendidikan yang akan menampung para murid, para santri, para pelajar yang dari berbagai penjuru untuk belajar di situ. Setelah itu, ketika mulai berdiri madrasah-madrasah, kita ingat ya, madrasah yang sudah kita bahas kemarin, itu berdiri awalnya di daerah Irak, kemudian di Naisabur, lalu dikembangkan secara serius
massal oleh negara di bawah Nizamul Mulk, kemudian ditiru paling pesat oleh Nuruddin Mahmud Jangki, dan kemudian oleh Al-Ayyubiyah khususnya di zaman Salahuddin dan anak turunnya. Nah, maka perpustakaan umum ini setelah yang pertama di masjid-masjid, itu juga kemudian banyak di sekolah-sekolah, di madrasah. Sampai-sampai dikatakan hampir tidak ada madrasah, hampir tidak ada sekolah kecuali punya perpustakaan yang aslinya sifatnya umum. Makanya nanti menarik kalau kita cermati. Saya sudah sengaja ya, kalau saya diundang atau diberi kesempatan untuk ke satu pondok pesantren atau ke sekolah atau ke kampus, itu saya minta boleh nggak saya masuk perpusnya ya. Saya sudah, karena saya dulu di UGM ya, saya sudah masuk kampus UGM. Saya juga pernah masuk ke perpusnya UNJ. Seingat saya pernah masuk ke perpusnya UAD, UMJ itu saya lupa ingat. Pernah apa enggak ya? Kayaknya juga pernah. Jadi memang paling mengasihkan tuh masuk ke perpus, karena itu juga menjadi jantung hati dan pikirannya kampus. Kemudian kalau saya diundang ke sekolah, contohnya pernah menjadi perpustakaan madrasah terbaik di Indonesia. Itu kan miliknya Mayoga, Man 3 Yogyakarta, yang dekatnya TVRI itu ya. Itu juga perpusnya ruangannya lumayan luas, kemudian dindingnya dibikin yang menarik sehingga anak muda itu ingin melihat, dan langsung begitu kita masuk sekolah, langsung di depannya itu ada perpus. Karena itu cara memuliakan ilmu. Perpusnya itu jangan di pojok paling atas, pakai tangga dekat kamar mandi pesing. Nah, itu kan ya orang mau ke sana aja males. Perpusnya ditaruh di tempat yang paling mudah diakses oleh masyarakat ya, oleh kebanyakan. Oleh karena itu tadi kata Ahmad Syalabi, perpus umum itu mudah sekali ditemukan di masjid-masjid dan di madrasah. Jadi sampai dikatakan ya, hampir tidak bisa di zaman itu, moga-moga zaman sekarang juga iya ya, hampir tidak bisa ditemui ada masjid, ada madrasah atau sekolah, atau ini madrasah ini kalau sekarang setingkat ya sekolah dan kampus ya, itu kecuali punya perpustakaan. Nah, ini kita berharap juga masjid-masjid kita di seluruh Indonesia ini maupun di seluruh dunia Islam itu juga menyediakan perpustakaan. Makanya tadi saya sengaja menyebut Masjidil Haram punya perpustakaan umum, Masjid Nabawi juga punya perpustakaan umum, sehingga kalau orang itu haji dan atau umroh itu bisa sambil menunggu di masjid, itu satu di antara kegiatannya mengunjungi perpustakaan. Kemudian contoh-contoh perpustakaan terkenal yang ini ya, yang publik tadi, yang umum. Itu yang paling utama adalah Baitul Hikmah, atau tadi oleh Hashmi disebut sebagai Darul Hikmah. Baitul Hikmah atau Darul Hikmah ini saya pernah baca tulisan dalam bahasa Inggris, jadi memang sengaja untuk memperkenalkan sumbangsih peradaban Islam untuk dunia. Itu ditulis dengan nama The Home atau The House of Wisdom ya, Baitul Hikmah. Nah, ini ada buku khusus tentang Harun Ar-Rasyid. Ini saya menyarankan, di perpus kita sudah ada ya Harun Ar-Rasyid ya? Belum ada ya, nanti dicari ya. Ini buku yang sangat bagus, karena ini jadi Daulah Abbasiyah itu dianggap puncak kejayaannya adalah di zaman Harun Ar-Rasyid. Nah, Baitul Hikmah itu dibangun di awal dibangun itu ya di zaman Harun Ar-Rasyid. Dan beliau didampingi oleh ulama-ulama top markotop ya. Ada Abu Yusuf, ada siapa lagi? Ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Asy-Syafi'i, dan beberapa ulama yang lain. Jadi layak untuk, nanti ada juga pakar bahasa Al-Asmuni kalau nggak salah, dan yang lainnya. Itu contohnya, itu yang paling terkenal adalah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini menjadi awal perpustakaan yang sampai sekarang dianggap paling besar dalam sejarah, apalagi di zaman itu ya. Kemudian ketika
digantikan oleh anaknya Al-Ma'mun. Pertama Al-Amin cuma sebentar, kemudian Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu memiliki cinta yang sangat besar kepada ilmu pengetahuan, kebudayaan dan sastra. Maka dilimpahkanlah perhatiannya amat sangat banyak kepada perpustakaan Baitul Hikmah. Bahkan sudah nggak kayak perpus, sudah kayak perguruan tinggi kata Mas Syalabi. Lalu apalagi kemudian dia punya pembantu, punya menteri namanya Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Yahya bin Khalid Al-Barmaki ini orang Persia, maka dia undang beberapa orang Persia yang pintar bahasa Persia dan Arab, lalu dia terjemahkan sekumpulan besar buku-buku Persia ke dalam bahasa Arab. Kemudian Al-Ma'mun ini juga sangat terkesan dengan berbagai ilmu. Maka ketika beliau itu taklukkan Konstantinopel, dia juga minta Kaisar Romawi untuk mengizinkan sekumpulan timnya. Waktu itu ada Al-Hajjaj bin Matar, Ibnu Bitrik, dan kemudian Salam, pemimpin Baitul Hikmah. Namanya waktu itu ada pemimpinnya namanya Salam. Itu untuk boleh datang dan kemudian mengambil buku-buku dari Romawi di Konstantinopel untuk dibawa dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian juga minta kepada Siprus. Ketika Siprus berhasil ditaklukkan, maka Siprus kemudian juga diminta untuk memberikan sejumlah buku-bukunya. Menariknya ada diskusi ini catatan bagi kita. Jadi penerjemahan ilmu itu penting, tapi tetap harus diperhatikan poin-poinnya. Waktu itu Al-Ma'mun ini minta kepada penguasa Siprus, matur suwun. Ngaji sambil ngopi nih ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Itu minta untuk dikirimkan sejumlah buku-buku Yunani. Lalu mereka rapat. Ini para penguasa Siprus rapat. Kemudian semua penasehatnya, cendekiawan Siprus itu menolak permintaan Al-Ma'mun ini. Kecuali satu, yaitu seorang uskup agung itu mengatakan begini. Ini jadi catatan bagi kita. Apa catatannya? Katanya begini. Kata uskup agung ini, pendapat yang tepat ialah agar buku-buku itu dikirim segera kepada Al-Ma'mun. Karena tidak ada satupun kerajaan yang mempergunakan hukum-hukum syara', hukum-hukum agama, lalu dimasuki oleh ilmu-ilmu filsafat, melainkan kerajaan itu akan dirusak oleh ilmu-ilmu filsafat itu, dan alim ulamanya menjadi berpecah belah. Ini kewaspadaan kita. Jadi nanti terbukti perkataan ini. Setelah Al-Ma'mun meninggal dunia, kemudian nanti digantikan terutama nanti oleh Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim itu nanti kan sudah masuk ya, banyak ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu masuk. Akhirnya nanti menjadi lemah sampai akhirnya Abbasiyah hancur. Nah, itu awalnya juga dimulai dari penerjemahan yang gila-gilaan tanpa adanya penyaringan mana ilmu yang baik, mana ilmu yang buruk. Maka nanti sebagian ulama yang berpendapat bahwa belajar ilmu filsafat itu haram. Ada yang berpendapat boleh dengan syarat ketat tentu saja ya. Artinya ya dasar agamanya, usul fikihnya harus kuat, baru belajar filsafat. Ada yang membolehkan. Tapi ada juga yang ya pokoknya diambil baiknya. Tapi pendapat yang memang untuk keumuman itu adalah harus hati-hati dengan filsafat. Seperti ini tadi. Ini yang bilang malah bukan muslimin, yang bilang malah musuh. Kono kirim ke wae. Gento rusak. Dan ternyata betul, akhirnya jadi rusak. Maka Al-Ma'mun ini nanti dianggap termasuk yang nanti dekat-dekat dengan Mu'tazilah ya pahamnya ya. Jadi itulah kemudian awal kejayaannya di zaman Harun ar-Rasyid. Di zaman Al-Ma'mun, Masya Allah, niatnya luar biasa. Tapi kemudian itu tidak ada penyaringan. Sehingga akhirnya lama-lama rusak.
Kemudian nanti ada juga perpustakaan yang ada di wilayah-wilayah Syiah ya. Wilayah Syiah ini memang terjadi perbedaan pandangan, tapi secara umum Syiah ini memang dianggap oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai aliran sesat karena menyalahkan beberapa hal ya, tidak kita bahas, tapi itu nanti bisa dicek bagaimana pendapat para ulama tentang aliran Syiah. Walaupun ada di antara aliran Syiah yang dianggap min ahli sunnah, contohnya seperti Zaidiyah. Tetapi secara umum ini catatannya Ahmad Syalabi, memang perpustakaannya Syiah ini luar biasa, banyak-banyak, sampai ada yang koleksinya itu ya puluhan ribu. Nah nanti jadi menarik, kita lihat bahwa Syiah itu penyebarannya juga melalui buku, melalui perpustakaan. Ada perpustakaan Al-Haidariyah di Najaf ya. Kemudian ada perpustakaan Ibnu Sawar di Basrah, waktu itu masih, ini kalau catatannya masih cenderung Syiah atau Mu'tazilah. Kemudian ada perpustakaan Sabur, ini dinasti Buwaiti ya, Bani Buwayyah di masa Baha'ud Daulah. Kemudian ada perpustakaan ini kalau ini harusnya sudah Ahlussunnah ya, di Masjid Az-Zaidi di daerah Mesir. Tapi Az-Zaidi sendiri meninggalnya di daerah Baghdad. Nah, kemudian muncullah perpus-perpus dari zaman madrasah tadi dan sifatnya publik. Maka kata Ahmad Syalabi, perpus-perpus umum yang berkaitan dengan madrasah kan tadi masjid-masjid. Nah ini sekarang di madrasah-madrasah ini sangat penting. Contohnya adalah madrasah nizamiyah, terutama yang di Baghdad. Ketika Nizamul Mulk membuat madrasah, itu salah satu yang beliau lakukan secara serius adalah menguatkan madrasah itu dengan banyaknya kitab, banyaknya referensi yang ditaruh di masing-masing perpustakaan. Makanya kalau sekolahnya mau kuat, itu ya memang harusnya diperkuat pustakanya, diperkuat buku-bukunya. Perpustakaan Nizamiyah Baghdad ini berisi buku-buku yang sangat penting, manuskrip-manuskrip yang amat sederhana. Contohnya adalah kitab Gharibul Hadits karya Ibrahim Al-Harbi, terdiri dari 10 jilid. Nah ini yang kemudian diletakkan di Nizamul Mulk di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Kemudian Madrasah Nizamiyah ini diceritakan bahkan diberi hadiah buku sebanyak 1.000 dinar. Nah, ini siapa yang mau memberikan uang 1.000 dinar untuk perpustakaan Sajadah, untuk beli kitab? Jadi diceritakan pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, Muhibbuddin Ibnu Najjar, pengarang kitab Dzailu Tarikhi Baghdad, mewakafkan sekumpulan kitab-kitabnya ke perpustakaan Nizamiyah ini. Ya harganya itu 1.000 dinar. Masya Allah, wakeh ya. Jadi memang orang penulis kitab itu mesti senengannya referensi ya kan. Gimana dia mau nulis kalau nggak ada referensi ya? Mas Anies mau nulis tentang wewangi Nabi atau apa tentang athiri. Nah, kalau nggak ada referensinya terus ngarang dewe kan nggak bisa. Makanya nanti ada ulama namanya Asuli itu kalau ditanya seseorang, kata kepada munawilnya, pembantu untuk nyari kitab, ambilkan kitab-kitab. Kita telaah. Jadi kata beliau, ilmu itu ya dengan begini, dengan mendengar, dengan membaca, dengan menelaah, bukan dengan ngarang dewe, bukan dengan pikiran kita, tapi dengan membaca referensi. Kemudian ada Madrasah Al-Mustansiriyah. Ini juga sama, Madrasah Al-Mustansiriyah ini punya buku, menurut Ibnu Inabah, berapa kira-kira? 80.000 buku. Masya Allah, zaman semono itu ya, zaman itu. Kemudian sampai ketika memindahkan buku itu perlu 160 orang. Jadi kuli untuk membawa barang-barangnya itu. Lalu ada disebutkan beberapa kitab-kitab yang sangat penting.
Termasuk di situ ada Tarikh Baghdad, jumlahnya 14 jilid. Ya. Kita sudah punya Tarikh Baghdad belum? Belum ya. Tarikh Baghdad. Jadi memang kitab-kitab tarikh itu biasanya bukan hanya cerita orang, tapi cerita detail. Makanya biasanya kalau ada kata tarikh itu nyebutnya kadang bukan hanya orang ya, tapi masa atau kota atau negara. Ini Tarikh Baghdad. Nanti ada Tarikh Ad-Dimashq. Tulisan Ibnu Asakir itu berapa jilid? 80 jilid. Lebih banyak lagi. Kemudian Nuruddin Mahmud Jangki ketika mendirikan madrasah di Damaskus itu juga mendirikan perpustakaan. Lalu banyak mewakafkan buku-buku, sama konsepnya, mewakafkan buku-buku. Baik di madrasahnya yang sifatnya khusus seperti madrasah fikih maupun madrasah yang lebih khusus lagi, yaitu rumah sakit itu juga dibekali dengan perpustakaan. Kemudian Qutbuddin An-Naisaburi itu juga sama, juga mewakafkan buku-bukunya ke perpustakaan. Jadi sebelum beliau meninggal, seluruh bukunya itu diwakafkan untuk perpustakaan. Nah, jadi Sajadah siap ya menerima wakaf kitab-kitab yang bernilai tinggi, jangan yang asal-asalan. Nanti tetap ada tim yang akan mengecek ya. Sehingga nanti yang dimasukkan ke perpus itu memang buku-buku yang insya Allah layak dipertanggungjawabkan dan memang bergizi untuk dibaca. Nah, kemudian tadi Qadhi Al-Fadhil tadi ya 100.000 buku. Dan kemudian juga Asy-Syaihib Sofiyuddin Abdullah Ibnu Ali juga mewakafkan sejumlah bukunya. Jadi dari sini perpustakaan umum itu kita lihat memang pertama didirikan di tempat publik seperti masjid-masjid. Maka ini juga catatan bagi masjid-masjid kita bahwa masjid itu layaknya punya perpustakaan yang memadai, sehingga jamaah itu ya isinya apa? Kalau kita merujuk ke Prof. Yunar Ilyas, saya tadi bawa bukunya, tapi yang ini ya, yang kalau ini yang kuliah akidah, itu bahwa beliau menyarankan dalam kitabnya ya Cakrawala Al-Quran itu, bahwa seharusnya kalau kita ngisi perpus itu ya ada ulumul Quran, ulumul hadis, kemudian bahasa Arab, lalu yang keempat adalah yang ini. Kemudian yang keempat adalah tentang ini ya, usul fikih, ya fikih ya, kitab-kitab fikih dan usul fikihnya, dan kemudian fikih sirah ya, di situ ada kisah-kisah nyata, ada tarikh, dan kemudian ada fikih sirahnya, cara pengambilan hukum manfaat dari kisah-kisah tersebut. Ya nanti kalau kayak di Sajadah ya perlu banyak buku tentang pendidikan. Pendidikan itu di situ masuknya ya ada tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib. Jadi kitab-kitab akhlak, adab, ilmu itu masuk dalam tema-tema ini. Maupun bidang-bidang lain yang sesuai ya. Umpamanya ada sekolah yang memang fokusnya di bidang kesehatan, ya perlu mengisi dengan buku-buku kesehatan dan seterusnya. Nah ini perlu dipertimbangkan, dan kemudian bisa diakses untuk umum, bisa diakses untuk ya tentu saja internalnya, maupun kemudian juga bisa diakses untuk publik. Ya, kalau Sajadah ini kan prinsipnya bisa diakses untuk publik. Nah nanti ada perbedaan syarat. Kan perpusnya umum. Nah bukunya ini bisa dipinjam apa enggak? Makanya sampai Prof. Ahmad Syalabi membuat judul buku, bikin judul bab meminjami atau meminjamkan buku. Karena memang yang pertama itu syarat, jadi kan ini wakaf nih, diwakafkan. Syaratnya adalah buku ini harus boleh dipinjamkan, tetapi peminjamnya tidak boleh keluar dari kota atau provinsi atau pulau tersebut. Ini sampai sekarang masih ada yang menggunakan konsep ini, kayak kata Prof. Ahmad Syalabi itu di Inggris. Ada beberapa perpustakaan di Inggris atau di beberapa negara itu mensyaratkan peminjam buku tidak boleh keluar dari wilayah negara tersebut atau pulau tersebut atau provinsi tersebut. Boleh. Kemudian yang kedua itu boleh dipinjam dengan jangka waktu tertentu.
Ini umum ya, di perpus mana-mana umum ya. Ada yang 2 bulan maksimal, ada yang 1 bulan, ada yang 1 pekan. Ada yang cuma 1 pekan. Saya beberapa kali kayak di perpus Jogja itu kalau nggak salah, provinsi DIY itu kalau nggak salah sepekan ya. Kemudian ada yang bahkan syaratnya itu lebih ketat lagi. Saya wakafkan semua buku saya untuk perpus ini dan tidak boleh dibawa keluar dari sekolah. Jadi tidak boleh keluar dari sekolah. Itu ada. Terus kalau tentang bagaimana manajemen perpustakaan di era Islam, nah salah satunya di sini nih ya, sejarah pendidikan Islam. Nanti bisa dicek, karena ada bab yang panjang ya, di tentang perpustakaan. Di sini ada detail sekali. Jadi sekali lagi ini perpus umum. Perpus khusus itu kata Ahmad Syalabi umumnya didirikan oleh para khalifah, para raja. Dan memang hanya kelompok tertentu yang boleh mengakses perpus itu. Biasanya dari kalangan terhormat di kalangan mereka. Kemudian ini nggak akan kita banyak bahas ya. Nanti saya akan banyak membahas yang perpustakaan umum sajalah. Kemudian yang ketiga adalah perpus pribadi. Perpus pribadi itu hampir tidak ada ulama, hampir tidak ada sastrawan atau ahli bahasa, ahli sastra yang tidak punya perpus pribadi. Karena mereka kan perlu untuk referensinya, untuk bacaannya. Ini contoh disebutkan di sini, perpusnya Ibnu Khokon, perpusnya Hunain bin Ishaq, perpusnya Ibnul Khoshab, perpusnya Al-Qifti dan lain sebagainya. Intinya sekali lagi hampir tidak ada ulama kecuali punya perpus pribadi. Contohnya juga tadi Al-Qadhi Al-Fadhil. Al-Qadhi Al-Fadhil itu pernah didatangi oleh pendidik gurunya. Karena anaknya itu minta diajar tentang hamasah ya. Tentang hamasah itu apa? Tentang semangat gitu ya. Bagaimana hamasah fil Islam. Lalu Al-Qadhi Al-Fadhil minta diambilkan naskah-naskah itu. Ada sekitar 35 naskah tentang hamasah. Lalu dicek satu-satu oleh Al-Qadhi Al-Fadhil. Dicek, lalu beli komentar, ini ada catatannya si ini. Ini ada tambahannya dari si ini. Terus begitu. Ternyata setelah dibaca semua, menurut Al-Qadhi Al-Fadhil nggak ada yang cocok untuk usia anak-anak. Maka kata beliau, jangan pakai semua kitab ini. Beli kitab yang cocok untuk anak-anak. Jadi satu tema saja itu ada sekian puluh kitab dan sampai hafalnya itu sampai ada catatannya ini, ada tambahan dari si ini, luar biasa. Dan artinya kan berarti ini perpus pribadi yang hanya boleh diakses oleh Al-Qadhi Al-Fadhil atau yang diizinkan oleh beliau. Jadi bayangkan ya Mas Anis, Pak Wahyu, artinya kita itu harus seakrab itu dengan perpus. Harus sedetail itu dengan perpus kita. Baik itu perpus pribadi atau tadi ya semi khusus. Semi khusus itu contohnya apa ya? Mungkin perpus sekolah ya, sekolah-sekolah tertentu ya, saya nggak tahu ya. Yang memang hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu. Kemudian kita harus memperbanyak perpus publik. Sampai kata Ahmad Syalabi, tingkat pentingnya peran perpus sebagai lembaga pendidikan itu adalah ketika dia bisa diakses oleh publik. Iya kan? Lah kalau hanya diakses oleh pribadi ya oke lah. Tidak. Kayak saya itu perlu punya perpus pribadi yang nggak boleh dipinjam orang. Atau kalau dipinjam ya hanya di situ. Atau orang yang saya izinkan. Kenapa? Saya itu punya pengalaman. Ya ada beberapa buku saya sampai sekarang nggak balik, nggak tahu. Saya juga nggak tahu siapa yang pinjam ya. Kadang nggak apa-apa lah, cuma dipinjam. Ternyata ya itu tadi. Makanya nanti ada pembahasan tentang kenapa kok sebagian ulama itu kurang begitu suka meminjamkan bukunya. Contoh, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu pernah hendak dipinjam bukunya oleh Imam Syafi'i, oleh muridnya sendiri. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu merasa berat, terus nggak mau. Lalu kemudian Imam Syafi'i itu sampai menggubah syair. Ya intinya nyindir gurunya itu ya. Janganlah jenengan itu menghalangi
orang yang ingin mendapatkan ilmu. Nah, kira-kira gitu. Sindirannya itu gitu. Sampai ada syairnya. Saya itu sampai saya tandai khusus. Saya itu kayaknya tertarik untuk mengumpulkan syair-syair itu ya. Karena syairnya Imam Syafi'i kan gini, ini. Ayuhal sebentar, benar nggak ini ya? Karena ada yang lain lagi tentang meminjam ini. Ini. Ya dzalladzi lam tara ainu man ra'ahu mislahu. Al-ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu. Wahai orang yang belum pernah mata memandang orang yang sepertinya, karena ini gurunya kan, orang yang alim, yang faqih. Orang yang berilmu pengetahuan tak akan mau menghalangi orang-orang yang ingin kepada ilmu untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sampai bikin syair gara-gara ditolak itu. Masya Allah. Jadi kenapa? Karena memang ada yaitu ya kita bisa memahami. Oh, ini buku yang bisa jadi sangat penting bagi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Khawatir nanti hilang, rusak atau tadi nggak kembali. Makanya nanti ada bab yang dibikin oleh Ahmad Syalabi itu tentang tadi meminjam buku-buku. Jadi prinsipnya meminjamkan buku kepada yang memerlukan itu baik. Kebaikannya sangat banyak. Ada orang itu mau minjam buku terus ditolak. Terus kemudian ulama itu berkomentar begini, saya ini nggak suka meminjamkan buku. Maka kemudian peminjamnya cerdas. Betapa banyak hal yang baik pada yang kita benci. Wah, gitu kan, maksudnya kan itu nyitir seperti ayat itu ya. Bunyinya gimana Mas Anis? Berapa banyak yang kita ada kebaikan pada yang kita benci. Itu ya. Nanti kalau ingat dibacakan ya. Jadi Allah itu kadang menakdirkan adanya kebaikan pada yang kita benci. Dan juga nanti pada yang ada keburukan pada yang kita sukai. Orang itu suka gula. Tapi kalau minum gula banyak-banyak, wah, bisa kena penyakit gula. Sampai nama penyakitnya aja kasih sesuai zatnya itu gula. Maka harus hati-hati ya. Nah, ini juga sama. Maka sampai akhirnya dipinjami orang ini karena pandai tadi itu loh, mengambil hatinya. Betapa banyak hal yang baik ada pada yang dibenci. Ya termasuk tadi minjamkan buku. Kenapa itu terjadi? Karena sebagian orang itu kalau minjam buku nggak mau mengembalikan. Sampai ada guyon. Ini guyonan ya, bukan kenyataannya. Ini dinisbatkan ke Gus Dur. Kata Gus Dur, hanya orang bodoh yang meminjamkan buku. Lebih bodoh lagi kata beliau kalau sudah pinjam buku dikembalikan. Ini tentu nggak benar ya, itu cuma guyonan. Tetapi sekali lagi kata Ahmad Syalabi, memang di kalangan para ulama itu ada yang kurang begitu suka meminjam. Ada yang suka, contohnya dipuji oleh beliau itu namanya adalah Ibnu Khadhibah Al-Hafidh. Ibnu Khadhibah Al-Hafidh itu biasanya merujuk kepada banyaknya hafalan hadisnya. Itu amat dicintai orang dan mempunyai nama yang harum karena suka meminjamkan buku. Bahkan beliau juga kadang itu menghadiahkan buku kepada orang lain. Jadi meminjami buku itu terpuji. Tapi ingat, tentu kita harus melihat siapa yang dipinjami. Kira-kira yang pinjami itu bisa enggak? Karena banyak juga orang-orang yang meminjam buku itu enggak merawat bukunya atau malah tidak mengembalikannya. Sehingga kan merepotkan orang yang meminjami ini. Begitu pula kalau perpus, tentu saja dia harus bikin aturan bagaimana agar bukunya ini kalau dipinjam harus dikembalikan. Nah, kalau kayak perpus sajadah ini memang harus bikin sistem ya. Tidak boleh orang meminjam kecuali dengan sistem yang jelas dan harus juga jelas kapan mengembalikannya. Makanya memang perlu ada pengecekan kalau bisa harian, pekanan. Apakah bukunya lengkap, bagaimana kondisinya, kalau kotor dibersihkan, siapa saja yang meminjam, sudah dikembalikan atau belum, sehingga perpustakaan ini berjalan dengan baik, bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Gitu. Jadi kita akan fokus ke perpustakaan umum, terutama perpustakaan umum. Kenapa kok perpustakaan ini muncul di tengah-tengah peradaban Islam ini? Kenapa kok perlu perpustakaan? Ini karena nilai tingginya buku. Jadi kata Ahmad Syalabi,
karena nilai tingginya buku itu, maka kemudian muncullah perpustakaan. Kan orang itu perlu belajar melalui buku-buku. Sehingga ketika buku itu tidak bisa diakses oleh setiap orang, perlu ada tempat di mana orang-orang mudah mengakses buku, mendapatkan buku. Kan karena nggak semua orang bisa membeli buku, apalagi zaman itu buku itu nggak semurah sekarang. Sekarang ini kan alhamdulillah buku dicetak banyak, bahkan ya kadang ya difotokopi barang ini. Nah makanya kalau saya tetap kalau bisa mendapatkan yang asli, bagian dari memuliakan ilmu, memuliakan penulis dan penerbitnya dan ikhtiar mereka untuk membuat buku, ya kita itu beli yang asli, dapatkan yang asli. Tapi kalau memang susah betul, tidak lagi diterbitkan, nah barulah kemudian kita membeli yang ya bagaimana ngeprint dari asli atau fotokopian. Tapi setelah kita berusaha dapat yang asli. Saya dulu itu nyari apa ya, buku-buku contohnya itu mungkin ini ya, ini contohnya teori kesehatan mentalnya Prof. Hasan Langgulung itu susahnya minta ampun. Selalu ditawarnya itu fotokopian atau ngeprint dari ori atau memfotokopi dari yang asli. Cuma saya itu bismillah ya Allah, pengen yang asli ya Allah. Alhamdulillah. Ini tanggal berapa ini? Oh ini tanggal 23 Oktober kemarin dapat yang asli. Nggak tahu nih, titip Pak Wahyu apa siapa ini? Oh, ini. Pokoknya ini pesan ini dari orang. Alhamdulillah. Nah, jadi kembali ke sini. Saking pentingnya nilai buku, tidak semua orang waktu itu bisa membeli. Sekarang juga begitu ya. Kita itu keperluannya banyak, tidak semua buku bisa kita beli, padahal kita perlu membacanya. Maka disitulah muncul perpustakaan, tempat untuk menampung, menyediakan buku-buku yang bermutu, berkualitas tinggi, sehingga para siswa, para pelajar, para mahasiswa, para peneliti itu bisa mengakses. Itu penting sekali. Saya sangat terbantu ya ketika ada perpus, contohnya ketika saya waktu itu perlu mencari sejarah pendidikan di DIY, di provinsi DIY. Itu kan susah sekali mencari referensinya. Lalu saya ke perpus provinsi. Saya tanya ke Munawil, kalau istilahnya di sini Munawil ya, pembantu yang pokoknya kalau tanya bukunya ada nggak di mana, itu kan ke tim perpusnya itu. Saya ditunjukkan bukunya. Saya nyari kok nggak di ininya nggak ada, terus oh ini Pak coba, alhamdulillah dapat. Kalau di perpus itu kan nanti ada komputer ya, komputer untuk kita klik tema apa. Saya waktu itu nulis sejarah pendidikan di DIY. Klik muncul. Ternyata ada. Saya baca sebagian waktu itu karena saya belum punya kartu anggota perpusnya, jadi belum bisa bawa pulang. Saya baca di situ, sebagian saya foto ininya, foto pas bagian yang saya perlukan itu. Saya cari memang belum bisa dibeli umum karena itu kayaknya terbitan terbatas oleh pemerintah DIY. Tapi itu sangat berguna. Oh ternyata ini menurut resmi ya, menurut penelitian resmi provinsi ada sejarah-sejarah penting pendidikan di DIY. Nanti termasuk di situ ada sekolahnya Muhammadiyah, sekolah di Keraton, kemudian pondok pertama itu kalau dalam catatan itu adalah Pondok Munawir Krapia. Ya, yang kemarin diuji karena santrinya ditusuk oleh oleh tukang mabuk itu ya. Nah, kita doakan semoga miras bisa ditangani dengan baik di DIY maupun di tempat yang lain. Itu nggak tahu itu, tapi disebut santri Krapia ya. Apakah Munawir atau tidak. Nah, itu berkaitan erat dengan sejarah pendidikan di DIY. Jadi itu, ketika buku sangat berharga, maka kemudian tempat seperti perpus itu jadi bernilai. Buku-buku ditaruh di situ, kemudian didatangilah perpus itu oleh berbagai pihak. Nah, kemudian akhirnya bukan hanya orang melihat bukunya, tetapi di situ terjadi pertemuan, terjadi diskusi. Sebagian perpus itu memang sengaja mengadakan acara-acara diskusi buku. Saya malah terus terang termasuk yang mendukung. Waktu saya ke Qatar itu sedang ada acara juga. Jadi kalau saya kan pribadi sendiri ya, dan mudah sekali Masya Allah. Saya ini kan bukan orang Qatar, datang juga sebagai turis gitu ya. Memang kalau orang Indonesia itu dapat gratis visa.
selama sebulan seingat saya. Kemudian yang kita bisa keliling. Saya dengan mudah beli tiket, naik kereta bawah tanah dan memang super cepat, super murah. Dan kemudian di sana yang akses gampang. Kemudian saya lihat ada beberapa kegiatan, ada kedai kopinya itu. Nah ini kalau ini kan kopi. Saya waktu itu nggak pesen kopinya sana, bawa sendiri. Nah itu terus ada yang sambil minum, ada maksudnya minum kopi dan pesanan yang lain. Ada yang saya lihat sedang bikin acara. Jadi waktu itu saya lihat di Perpus sedang ada acara tentang apa itu ya, tentang akhlak kalau nggak salah. Lalu ada pameran. Pas saya ke sana itu pameran sejarah Quran, sejarah penulisan Quran di Indonesia. Di Indonesia. Iya, saya sampai video itu. Jadi kok pas ini. Jadi pamerannya itu berkaitan dengan sejarah penulisan Al-Quran di Indonesia. Nah, saya punya video, saya punya fotonya itu. Oh, Masya Allah, emang pas rezekinya gitu. Dengar-dengar juga pas ada pertandingan Piala Asia waktu itu, Indonesia tanding sama mana. Tapi saya kan pas, ya alhamdulillah nggak tahu dan waktunya memang terbatas karena cuma transit menuju balik ke Indonesia. Saya manfaatkan tadi ke Perpus dan Masya Allah pas ada pameran penulisan Quran di Indonesia. Nah jadi betapa pentingnya perpustakaan bukan hanya untuk naruh buku ya, tapi ya tadi ada kegiatan-kegiatan ilmiah. Yang tadi yang saya dapatkan di Qatar kan ada pameran buku, ada acara yang ya karena zaman sekarang ya yang melibatkan media kayak TV dan sebagainya. Jadi perpustakaan tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya tempat menaruh buku, tapi tempat terjadinya proses pendidikan, tempat terjadinya kegiatan belajar mengajar. Kemudian menarik ini catatannya Ahmad Syalabi, perpustakaan di zaman Islam, di zaman dulu itu juga berfungsi seperti perguruan tinggi di zaman modern ini. Makanya kayak Baitul Hikmah itu kan bukan hanya perpus, tetapi di situ ada penyalinan buku, ada penelitian, ada diskusi ilmiah yang terjadi. Dan juga perpus yang lain seperti tadi ya, perpusnya madrasah Nizamiyah, Nuriyah, Nuruddin tadi maupun Ayyubiyah, itu kan juga terjadi diskusi-diskusi ilmiah. Apalagi memang itu perpusnya di madrasah, sehingga lebih masuk akal lagi gitu. Ini saya sempat ngelis ini ya, perpus yang disebut oleh Ahmad Syalabi apa saja itu. Ada perpus jadi sebagian besar perpus itu memang di daerah disebutnya pusat-pusat peradaban Islam. Ada di Syam, tadi ya di Irak, Baghdad kan Irak ya. Kemudian ada di Syam, negeri Syam, ada di daerah Kairo, ada di daerah Cordova, Andalusia, ada di daerah Bukhara, kemudian ada juga di daerah mana lagi, Mesir. Saya juga coba mengecek, seharusnya juga ada di daerah Indonesia ya, seperti ini, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia punyanya Prof. Mahmud Yunus. Ini juga buku yang sangat layak untuk dibaca. Karena Prof. Mahmud Yunus ketika mengumpulkan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, sebagiannya beliau datangi langsung, termasuk beberapa daerah pendidikan di Jawa. Kan beliau ini orang Sumatera ya sebenarnya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa ketika muslimin sangat mementingkan buku, sehingga memiliki perhatian yang sangat besar kepada buku, maka buku itu kan pertama didapatkan langsung dengan membeli. Yang berikutnya adalah perlu bisa diakses oleh publik, maka dijadikanlah perpustakaan ini. Nah, perpustakaan ketika sudah banyak buku kumpul, itu bukan hanya pengumpulan buku, bukan hanya orang pinjam buku, tapi kemudian tadi terjadi diskusi ilmiah di dalam perpustakaan itu. Bahkan di sebagian perpustakaan itu juga dilengkapi asrama. Ada orang datang perlu pinjam buku, menelaah buku,
Ingat di zaman itu kadang bukunya hanya satu, hanya dua, tulisan tangannya. Kan nggak bisa kemudian dibawa pulang. Tadi ya ada perpus yang memang boleh dipinjem. Ada yang maksimal 2 bulan tadi, ada yang sebulan, ada yang kalau rata-rata sekarang sepekan ya. Tapi kan ada yang tidak bisa dipinjam karena wah ini bukunya langka, bukunya susah didapatkan, atau memang aturan di perpus itu hanya ada koleksi buku yang hanya boleh dibaca di situ. Maka sebagian perpus itu menyediakan asrama dan makanan, minuman. Jadi sediakan bukunya, tempat untuk membacanya, asramanya. Jadi kalau memang perlu nginep, silakan nginep di situ. Terus kemudian makanannya, minumannya. Nah, kalau kita ya kopinya gitu ya. Sehingga orang itu membaca buku sambil ngopi, baca buku sambil kalau wah lapar nih makan. Saya waktu itu yang di perpustakaan Qatar itu memang ada kedainya. Ya cuma saya nggak beli aja ya karena apa namanya ya sudah makan. Terus waktu itu memang lagi pengennya sama bukunya itu. Nah bedanya apa? Kok ada madrasah, ada perpus begini? Kalau bedanya, kenapa kok dibedakan bahwa perpustakaan itu layak jadi lembaga pendidikan sendiri? Kalau dalam sejarah ya, ini ada madrasah. Madrasah itu kan juga kadang punya perpus. Tapi kegiatan utamanya kan madrasahnya. Ada guru-guru tetapnya, ada kegiatan belajar mengajarnya. Kalau perpus itu ya kadang tadi ya ada gurunya, kadang enggak. Pun kalau ada gurunya, kata Ahmad Syalabi, itu kegiatannya itu tidak rutin. Pun kalau rutin itu bukan pekerjaan utamanya. Beda dengan madrasah. Memang madrasah itu memang harus ada gurunya, ada kegiatan belajar mengajarnya, gurunya memang diminta untuk fokus ngajar di situ. Kalau perpus enggak. Pun kalau ada yang ngajar dia enggak bukan pekerjaan utama dan tidak terus menerus ya. Makanya sekali lagi perpus seperti ini sampai sekarang masih ada kan? Yang tadi kita sebut beberapa. Nah, oleh karena itu kita harus memahami bahwa sekali lagi perpus ini tetap memiliki kedudukan sangat penting, sangat istimewa di dalam Islam. Apalagi itu tadi karena dia menjadi tempat di mana buku-buku yang beraneka ragam yang termasuk yang paling langka tersedia. Nah, memang kelebihannya gini. Kelebihannya perpus itu, perpus yang unggul ya, itu biasanya satu, koleksinya lengkap. Kedua, langka. Saya pernah diceritakan oleh teman ketika dia ke perpustakaan Chicago gitu ya. Di situ ternyata ada manuskrip, buku-buku yang tidak ditemukan di tempat lain. Itu ada di situ, fisik. Ya, makanya memang perlu, teman saya pernah di filologi itu kan untuk naskah kuno ya. Itu salah satu kerjaan ini teman saya, filolog ini adalah meneliti naskah kuno, kemudian membikinnya menjadi mikrofilm. Menjadi mikrofilm di foto atau di apa, jadi kalau buka kata dia itu harus pelan-pelan karena kalau enggak bisa sobek. Terus dia harus pakai masker karena khawatir nanti debunya masuk. Jadi memang ada persyaratan ini kalau bisa ya. Jadi pakai masker, pakai sapu tangan di tempat yang tidak ada anginnya. Pokoknya ada syarat-syarat yang ketat. Itu untuk menyelamatkan naskah-naskah kuno. Lalu dibikin mikrofilmnya. Sehingga memang wajar ketika ada sebagian perpus itu memiliki nilai sangat tinggi di dunia internasional sampai sekarang karena di situ koleksinya lengkap, sebagiannya langka. Ada juga peneliti, kita punya bukunya ya. Saya punya aslinya, barusan datang sebulan yang lalu itu mengislamkan tanah Jawa. Kan saya sempat ditawari untuk fotokopi karena naskah aslinya susah sekali. Setelah cari-cari sekian lama nggak dapat, akhirnya kita fotokopi karena sudah nggak dicetak lagi. Tapi alhamdulillah kemarin nyari lagi dapat keluar ya. Memang ya namanya rezeki begitu. Kok ada yang jual satu, nyari lagi ya nggak ketemu lagi sekarang. Satu itu yang jual, harganya masuk akal, alhamdulillah saya beli. Itu kalau kita baca buku itu mengislamkan tanah Jawa kan banyak referensinya yang langka-langka. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Sanskerta, ada yang bahasa Belanda. Nah, sebagian peneliti itu harus sampai ke perpustakaan di Leiden, di Belanda, untuk mencari naskah-naskah
Indonesia yang di sini nggak ada, adanya di Belanda. Nggak tahu dulu pas menjajah Belanda ngambilin naskah ya iso wae ya. Jadi memang apa ya, perpus-perpus itu harus punya keunggulan. Ya tentu saja kalau bisa lengkap ya lengkap, dan kemudian tadi memiliki koleksi naskah-naskah yang langka. Makanya saya berharap kayak NU itu punya perpus yang memang mengumpulkan koleksi para ulama NU. Muhammadiyah juga punya perpustakaan Muhammadiyah yang mengumpulkan koleksi para ulama Muhammadiyah. Begitu juga Persis. Ya, masing-masing lembaga ini perlu ya punya perpustakaan yang gagah gitu ya. Koleksinya itu ya jangan kalah sama koleksinya zaman dulu. Masuk koleksi bukunya madrasahnya siapa tadi, Al-Qadhi Al-Fadhil bisa 100.000 buku. Itu Mas Anies. Jadi jangan merasa cukup ini. Baru 2.000 kurang dikit, kita masih PR-nya masih banyak itu ya. Nah, nanti makanya kapan kita anulah, kalau perlu kita tiap bulan ya Pak Wahyu, perlu itu melakukan kunjungan ke perpus-perpus ya, agar kita menghidupkan kembali, ayo sinau bareng, ayo baca buku ke perpus-perpus. Terus kemudian kita mendukung masjid-masjid sekitar kita ini atau dimanapun punya perpus, nanti kita ikut nyumbang buku. Nah, makanya selain beli buku, kita juga bisa memproduksi buku. Yang di tempat lain nggak ada, di sini ada. Wong kita memproduksi. Jadi kadang mencetak, menerbitkan buku itu juga bukan hanya untuk dijual, tapi untuk mengisi perpus-perpus itu dengan buku-buku yang bergizi. Ya, jadi mamanya baca kitab-kitab ini, terus nulis, sehingga kalau kita ini bisa menulis naskah-naskah ini, kan naskah-naskah begini kan sangat bernilai ini, kan perlu ditulis ulang ini. Malah jatuh itu ditulis ulang ya. Jadi perlu kita kembangkan budaya kembali baca, tulis, riset, lalu diterbitkan. Nah nanti insya Allah ini mohon doanya nih, moga-moga Rumah Sajadah nanti punya penerbitan. Targetnya itu bukan untuk komersil dulu, tapi untuk menghidupkan budaya baca tulis yang memang ini budaya orang-orang beriman, budaya muslimin. Gitu ya. Jadi sebagian koleksi ini memang diceritakan itu adalah sebagian tulisan tangan. Nggak kebayang ya tulisan tangan sendiri. Makanya nulis tangan itu, menulis pakai tangan itu juga dicari yang tulisannya bagus. Disitulah nanti gedung-gedung perpustakaan itu memang banyak yang besar. Ada beberapa perpustakaan itu memiliki sekian ruang. Kalau di sini ini kan kita pakai model rak ya. Biasanya kan model rak untuk ulumul Quran, rak untuk tema pendidikan, rak untuk tema kesehatan, rak untuk tema peternakan, pertanian, macam-macam. Dulu di zaman dulu sebagian perpus itu peruangan, ruangan Quran, ruangan fikih atau usul fikih, ruangan tarikh, bayangkan itu. Dan satu ruangan itu bisa menampung puluhan ribu buku. Jadi sebagian perpus besar itu menyediakan ruangan, yang ruangan itu bisa menampung sekitar 40.000 buku, bahkan lebih. Itu ruangan kita itu bisa menampung berapa buku itu. Jadi sampai segitu seriusnya. Teman saya kan ada yang belajar ke Yaman ya, pulang itu cerita bahwa di Yaman itu perpustakaan besar-besar, bisa satu kampung itu isinya perpustakaan. Nah itu menarik untuk didatangi di Yaman. Jadi perpustakaan di Yaman tuh wah masya Allah bagus-bagus, lantainya kalau perlu dari marmer. Jadi pemuliaan kepada ilmu itu kerasa di perpus-perpus itu. Perpusnya besar, koleksinya sangat banyak, tempat bacanya nyaman. Jadi kadang rumah-rumah itu lebih jelek dari perpus. Kalau urusan perpus, wah serius. Benar-benar diperhatikan. Nah ini perlu kita cermati. Karena memang itu pusatnya ilmu. Masa pusatnya ilmu kok ala kadarnya. Harus diseriusi. Ya raknya yang dibikin yang bagus, yang baik. Kemudian buku-bukunya juga dirawat dengan sungguh-sungguh, ditambah terus koleksinya, tentu dengan buku yang bergizi ya. Gitu. Itu dari segi bangunan. Kemudian nanti ada daftar buku. Zaman itu pun sudah ada daftar-daftar buku.
rapi susunannya. Nah, kebanyakan temanya itu bukan ukurannya, tapi temanya adalah menurut maudhu, isinya, tema-temanya. Oh tadi, ini ulumul Quran, ini ulumul hadis, oh ini pendidikan dan sebagainya. Kalau saya, ini nggak dibahas secara khusus ya, tapi kalau saya berpendapat bahwa penulis tertentu itu sebaiknya dikumpulkan sesuai penulisnya. Kan kita perlu mencermati ya. Kadang kalau memang koleksinya cukup ya nanti sesuai tema juga ada. Ada penulis itu yang temanya banyak banget kaya. Seperti contohnya itu siapa? Banyak kan ulama ensiklopedis ya. Ulama ini nulisnya temanya banyak banget. Sehingga nanti di ulumul Quran ada, di ulumul hadis ada, di tarikh ada. Kan ada yang seperti Ibnu Katsir itu kan kaya juga beliau. Nah, atau Ibnul Qayyim dan sebagainya. Atau Ibnul Jauzi kan juga temanya banyak. Nah, terus gimana dong? Nah, ya kalau memang mau lengkap ya di mana-mana. Jadi pertama tentang beliau sendiri, yang kedua tentang temanya. Tapi kalau saya itu memang lebih senang, apalagi kalau seperti Profesor Langgulung ini kan beliau kan temanya hampir semuanya tentang pendidikan Islam ya. Ya sudah digabung jadi satu. Ya berarti nanti memang tiap bulan kita perlu merapikan. Nah ini makanya itu ada daftar bukunya. Sudah ada daftar bukunya, itu juga ada ditempel di sini nih. Ada ditempel gini. Zaman itu loh ya. Sehingga orang itu memudahkan, oh di sini di rak ini bukunya ini saja. Ini kalau di beberapa perpus sekarang itu juga menggunakan itu. Jadi waktu saya ke Qatar itu juga saya lihat kita bisa ngeklik nyari pakai komputer. Kita bisa tanya ke petugasnya, tapi kita sebenarnya nggak perlu banyak tanya karena di tiap rak itu sudah ada keterangannya. Ini raknya education, pendidikan. Ini nanti sudah di situ nanti ada pendidikan, namanya riset pendidikan di dunia Arab, riset pendidikan di dunia internasional. Itu sudah ada. Jadi di tiap rak itu dari jauh kita sudah bisa lihat. Oh, ini raknya pendidikan, itu raknya sosial, ilmu sosial, itu raknya pertanian, itu sudah ada. Oke, mau lanjut tapi ternyata terakhir ya, sebelum kita tanya jawab. Petugas perpus itu nanti secara umum kata Ahmad Syalabi itu ada 5. Ada pemimpin perpustakanya. Ini kalau di sini kan pemimpinnya siapa nih? Pak Wahyu sama Mas Anis ya. Lalu ada penterjemah di zaman itu. Lalu ada penurun, maksudnya penyalin karena kitab kan harus disalin waktu itu. Lalu ada penjilid, lalu ada munawil. Munawil itu yang membantu orang kalau tanya ini tema ini atau buku ini adanya di mana. Jadi kita mungkin bisa meniru itu ya. Berarti ada pemimpinnya, ini orang yang ngerti isinya perpus. Oh itu tema tentang ini, bukunya ini. Biasanya ini para ulama atau para alim. Kemudian ada penterjemah, lalu ada penyalin kitab. Ini mungkin yang hari ini nggak terlalu perlu ya karena kita tinggal beli atau tinggal fotokopi. Kemudian ada penjilidnya. Penjilid itu berarti kan ya nanti berkaitan dengan menjilid buku. Kalau di sini ya Pak, ini ya kayak apa namanya? Memberi ininya ya, memberi jenenge apa itu? Di sini nih. Kode. Menempelkan kode bukunya. Sampai kemudian ada munawil. Munawil ini penting karena munawil ini untuk membantu buku ini ada di mana. Gitu. Oke, demikian Allah a'lam bishawab. Walaupun masih banyak yang bisa dibahas, tapi ini moga-moga memberi gambaran betapa istimewanya perpustakaan sebagai lembaga pendidikan. Allah a'lam bishawab.